Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita berjumpa lagi di Podcast Palu. Di edisi kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita. Tapi sebelum saya lebih jauh nantinya, saya ingin berkenalan dulu dengan narasumber kita, Ivoni Lawati. Ya, Ivoni Lawati. Dipanggil Ibu Ivon. Ivon. Nah, ini harus dieja Bu, karena nama itu pemberian orang tua, jadi jangan tak salah, katulan nanti dibilang orang kalau kita salah menyebut. Jabatan Sekretaris Perindo Kota Palu, dan saat ini Bacalek DPRD Kota Palu Dapil 4 Palu Barat Ulu Jadi. Ya. Nomor 1. Ingat, Satu. nomor 1. Apa kabar nih Bu? Ya, alhamdulillah baik. Ya. Saya lihat cerah ini, secerah teriknya matahari Palu. Ya. Ya. Bu, saya mau mulai pertanyaan saya dengan kenapa Ibu mau terjun ke politik begitu? Biasanya kan perempuan agak alergi begitu dengan politik, kan katanya banyak intrik lah, kemudian banyak tipu-tipunya katanya begitu. Tapi kan tidak seperti itu faktanya. Iya, saya gabung dengan politik ini sebenarnya dari 2017. Wih, udah lama lah Ya, Bu itu. semenjak dari Perindo ini masih bentuknya ormas, itu saya masuk dalam kepengurusannya. Sebenarnya saya memang suka organisasi. Saya memang rajin ikut organisasi, mulai dari saya masih sekolah sampai sekarang. Memang saya lebih dominan ke organisasi, tidak tertarik untuk menjadi PNS atau apa, lebih suka di organisasi. Karena saya memang orangnya paling sering terjun lapangan dan suka komunikasi dengan masyarakat. Gitu. Awalnya di 2017 itu memang mereka gabungkan di Perindo, mereka masukkan juga di caleg waktu itu. Tapi saat itu memang saya belum fokus karena saya masih punya usaha, yaitu ada usaha warung makan, kafe dengan kantin sekolah. Jadi iseng-iseng saja sih waktu itu, cuma untuk belajar saja, istilahnya untuk jadi batu loncatan untuk menjadi seorang politisi sebenarnya, belajar. Tapi seiring dengan jalannya waktu, kayaknya saya tertarik karena kebanyakannya dia itu komunikasi ke masyarakat. Apalagi saya ini kan mau dibilang orang yang berada juga tidak, cuma saya lebih sering komunikasi dengan orang-orang di bawah, dan saya sering mendengarkan apa-apa saja pengeluhan-pengeluhan mereka. Nah, saya berpikir saya ini orang tidak punya, saya orang tidak mampu. Pengen sekali, besar sekali hati ingin membantu mereka, tetapi saya tidak punya kekuatan. Nah, dan saya berpikir mungkin dengan terjun di dunia politik, saya bisa membantu mereka, setidaknya mewakili hati mereka, suara mereka. Dan awalnya saya itu hanya sebagai pengurus koordinator biasa saja, DPRT. Namanya di politik kan tidak mungkin langsung di atas, pasti dia berjenjang. Dari mulai mengurus masyarakat, kemudian saya dimasukkan ke struktur internal DPD. Nah, di situ saya dijadikan sebagai sekretaris DPD ini pada saat mendekati verifikasi kemarin, verifikasi faktual. Karena kebetulan pimpinan saya itu Pak Maswara, beliau ini adalah salah satu orang yang sama-sama organisasi dengan saya, dan mungkin beliau melihat bahwa saya itu bisa untuk tangani ke masyarakat dan membentuk. Karena kebetulan selain partai politik, saya juga banyak terjun di organisasi lain. Contohnya kemarin pada saat pemilihan gubernur, Bapak Rusdi Mastura, saya itu dipercayakan oleh Bapak Roni Tangga Saputra yang sekarang itu adalah staf ahli gubernur, bersama dengan Pak Mahfud Maswara itu untuk menjadi ketua di Kota Palu dan membentuk struktur untuk pemenangannya beliau. Sebenarnya awalnya dari situ. Dan di situ saya sering terjun dengan masyarakat seperti itu. Nah, ada beberapa program yang kami laksanakan itu banyak yang tidak bisa terrealisasi, diakibatkan karena mungkin organisasi ini hanya satu orang yang mendanai. Jadi kita itu tidak punya kekuatan untuk itu. Makanya kami bersepakat untuk gabung dengan partai politik. Mungkin dengan politik ini kita bisa membantu masyarakat sesuai dengan program yang kami lakukan kemarin. Baik sekali Bu.
Jadi ibu suka main-main panas juga berarti turun ya, ke lapangan. Saya lebih suka. Artinya selain juga saya di partai politik, saya ada beberapa organisasi juga yang saya masuki. Di antaranya itu saya adalah juga anggota dari Pemuda Pancasila. Dari namanya Pak Gup ya. Kemudian saya juga di Relawan Merah Putih. Relawan Merah Putih ini dia ada terbentuk dari 3 organisasi. Dia ada ormasnya, yayasan, dan koperasi. Jadi untuk ormas, alhamdulillah di situ saya dipercayakan sebagai wakil ketua dari Pak Mahfud Maswara dan mengkoordinir untuk 13 kabupaten kota. Kalau untuk yayasannya, di situ pimpinannya adalah Ibu Vera Elena Laruni, mantan wakil Bupati Donggala. Di situ saya sebagai pelaksana untuk kegiatan sosialnya. Adapun yang kami lakukan di situ yaitu membantu apabila terjadi bencana, memberikan sumbangan duka, kemudian membantu kepada masyarakat yang susah, membantu mengembangkan juga UMKM. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan di situ. Dan yang terakhir dia ada koperasinya. Di koperasinya itu alhamdulillah saya juga dipercayakan untuk menjadi Dewan Pengawas. Dan saat ini juga saya di Partai Perindo untuk Dewan Pimpinan Daerah dipercayakan untuk menjadi sekretaris. Oke, baik sekali Bu. Bu, ini kan banyak partai. Kenapa Ibu jatuh cinta sama Perindo? Saya pengen dengar, kita semua dan pemirsa ingin tahu gitu. Baik. Apa istimewanya sih sebenarnya Perindo? Intinya Perindo ini kan tujuannya ini untuk mensejahterakan masyarakat. Sementara saya ini adalah manusia yang sering terjun masyarakat dan melihat bagaimana penderitaan di masyarakat. Dan saya pengen membantu mereka seperti itu. Dan kayaknya organisasi kami, hati saya itu tersentuh di Partai Perindo. Karena Partai Perindo ini betul-betul lebih mementingkan masyarakat di bawah, seperti itu. Atau karena ketuanya memang dari gestur kelihatan memang pemimpin yang kelihatan tegak lurus ke UMKM dan masyarakat kecil begitu ya? Iya, seperti itu. Karena memang pimpinan kita Pak Haritano Sudibyo adalah satu figur yang betul-betul mementingkan masyarakat di bawah, termasuk UMKM. Karena dia itu saya lihat selain dia itu memperhatikan masyarakat di bawah, beliau juga terjun langsung. Jadi dia tidak mempercayakan kepada orang-orang saja, tetapi dia terjun langsung ke bawah untuk melihat. Makanya saya tertarik. Justru karena partai inilah yang paling dominan mendekati dengan masyarakat seperti itu. Apalagi sekarang hasil survei mulai naik lagi dia. Alhamdulillah kalau hasil survei saat ini memang Perindo lagi bagus-bagusnya. Bagus-bagusnya ya. Diprediksi akan ada di parlemen di DPR RI. Bu, saya lanjut lagi di pertanyaan berikut. Dapil Ibu ini Dapil 4 Palu Barat Ulu Jadi, gitu kan? Tentu Ibu sudah turun juga ke masyarakat, kemudian sudah mendengarkan banyak aspirasi dari masyarakat. Nah, kalau Ibu nanti terpilih dan duduk nanti di parlemen, tentu sudah banyak masukan-masukan dari masyarakat. Apa kira-kira yang prioritas di Dapil Ibu itu yang banyak orang curhat ke Ibu? Baik. Biasanya kalau mama itu orang lebih suka curhat itu, Bu. Siap. Jadi kemarin saya memang sudah turun ke masyarakat dan paling banyak itu pengeluhan dari masyarakat kecil, terutama di UMKM. Jadi karena kalau untuk wilayah Palu Barat Ulu Jadi kebanyakan masyarakatnya itu masyarakat yang penjual-penjual kaki lima, kemudian mereka punya usaha kecil yang mungkin mereka butuh untuk pengembangan dari itu. Makanya insya Allah apabila saya terpilih nanti, saya akan memprioritaskan membantu mereka. Dan mewakili suara-suara rakyat yang dimana apa yang menjadi inspirasi mereka itu tidak pernah tersampaikan kepada pimpinan di DPR. Kemudian ada tagline begitu ya, saya lihat di beberapa caleg-caleg Perindo gitu. Ada 2 kata itu ditulis, kerja dan janji, tapi janji itu dicoret. Itu maknanya apa itu, Bu ya? Ya gini, kalau menurut saya kita itu bekerja, jangan berjanji. Tetapi kita berbuatlah untuk orang, jangan menjanjikan mereka, karena janji itu adalah salah satu hutang. Tetapi alangkah baiknya kita berbuat untuk mereka. Bisa saya tanya, kira-kira sebelum Ibu maju ini, adakah yang sudah dikerjakan begitu nanti, ketika misalnya itu jadi modal Ibu nanti, masyarakat sudah melihat begitu, bahwa
ternyata saya sudah, sebelum saya mau turun ini sudah ada lah yang saya buat begitu, misal mungkin mendekati masyarakat dengan mendengar aspirasi kakak atau apa itu? Ya, baik. Kalau selama ini karena saya memegang satu organisasi dan di situ saya menjadi ketua kota itu hampir 4 tahun. Di situ saya sering terjun di lapangan. Jadi saya sering mengadakan sosialisasi dengan masyarakat, sering komunikasi dengan mereka, dan ada sudah banyak untuk khusus Kota Palu kami itu memberikan bantuan, misalkan seperti bantuan kedukaan itu walaupun jumlahnya sedikit tetapi alhamdulillah bisa bermanfaat untuk mereka. Kemudian juga saya sudah turun juga untuk membantu mereka itu di bidang UMKM. Organisasi kami itu ada membantu kemarin 10 gerbong tempat jual untuk UMKM. Yang kayak apa box namanya? Kontainer. Itu kita ada memberi bantuan untuk Kota Palu itu sudah 10 unit box kontainer. Kemudian kami juga ada membuka taman pengajian anak-anak. Kalau untuk Sulawesi Tengah ini sudah dibuka ada 11 tempat TPA. Kalau untuk Kota Palu itu ada 3 TPA yang sudah terbentuk di daerah Layana, kemudian di Mantikolore dengan Palu Barat. Itu yang kami lakukan. Adapun bantuan yang kami berikan di TPA itu adalah semuanya, mulai dari Al-Qur'annya, Iqra, bahkan sampai seragam anak-anak itu kami tampung. Kemudian kalau untuk program yang kami lakukan juga yang lain yaitu bantuan, misalkan bantuan bencana, itu kami juga sudah turun di Desa Torwe kemarin waktu terjadi bencana alam, kemudian di Desa Sintubu itu sudah 2 kali ada terjadi banjir bandang, di Desa Rogo juga itu terjadi. Kemudian kami juga ada bantuan kepada ibu yang di Desa Donggulu, itu ibu yang sakit, yang hidupnya susah, melarat, dan itu juga kami sudah beri bantuan. Jadi selama ini bukan nanti di partai ini saya turun, tapi memang dari 2017 kemarin saya sudah sering turun masyarakat. Jadi pas Bu ya tagline-nya. Iya, seperti itu. Mau janji tapi kerja. Iya, jadi Ibu, saya perlihatkan dulu kerja saya. Siap. Seperti itu. Jadi ternyata Ibu ini bukan cuma bekerja di dapilnya, sampai di Parigi, sampai di mana semua. Karena memang kalau di organisasi saya itu memegang untuk 13 kabupaten kota. Jadi bukan hanya Kota Palu, tetapi 13 kabupaten kota Sulawesi Tengah. Jadi saya terjun di mana saja yang membutuhkan. Ya, baik. Nah itu pemirsa, ya tinggal pemirsa menilai sendiri. Bukan saya bilang ya, karena tadi bukan janji, tapi sudah ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu Yvonne. Baik, Bu Yvonne, di penghujung. Sebelum saya closing, saya ingin Ibu Yvonne, apa yang mau disampaikan ke masyarakat Palu, khususnya di dapil Ibu terkait dengan aspirasi mungkin termasuk juga pencalekan Ibu. Silakan. Baik untuk semua pemirsa, saya Yvonne Nilawati, saya adalah caleg dapil 4 Palu Barat Palu Jadi dengan nomor urut 1. Saya minta mohon dukungan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk bisa membantu saya untuk bisa duduk di parlemen nanti dan bisa mewakili suara rakyat, sehingga apa yang menjadi kegelisahan saya selama ini bisa terwujud. Demikian. Mohon doa dan restunya. Saya Yvonne Nilawati, mohon doa sekali lagi untuk kesuksesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik sekali Bu Yvonne dan pemirsa podcast Palu. Sudah demikian jauh tadi dan panjang lebar yang dijelaskan oleh Ibu Yvonne tadi, bahwa ternyata Ibu Yvonne ini sudah bekerja lebih dulu sebelum maju di pencalekan nanti. Saya kira cukup ya, kita akan bertemu lagi di momen-momen berikut, karena saya yakin akan banyak sebenarnya Ibu ungkapkan karena kita dibatasi waktu gitu. Dan semoga apa yang disampaikan Ibu Yvonne ini bermanfaat untuk masyarakat Kota Palu, khususnya di dapil Ulu Jadi dan Palu Barat dan Ulu Jadi dapil 4. Baik, saya Roni Sadi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikut bersama narasumber lain. Assalamualaikum, sampai berjumpa lagi. Waalaikumsalam.